Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada bait keempat. Sebelum bersama-sama kita kaji terlebih dahulu, mari kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Kita sempurnakan dengan surat Al-Ikhlas 3 kali dan sholawat amrik. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, khususnya muallif kitab Nazam Hidayatul Adhkiya ini, Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afada alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Lahumul Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa ahsyurna fi zumrati. Pada bait berikutnya, yaitu bait kelima, Syekh Zainuddin membuat perumpamaan menjelaskan tentang syariat, tarekat, dan hakikat dengan perumpamaan berikut. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Syariat itu seperti kapal, tarekat seperti laut, dan hakikat adalah mutiara yang berharga, mutiara yang bernilai tinggi. Syariat diumpamakan kapal. Maksudnya adalah kita tahu fungsi dari kapal, mengantarkan penumpangnya, mengantarkan para pelaut untuk mengarungi lautan tarekat yang luas dan dalam. Dan di dalam lautan tarekat terdapat hakikat yang diumpamakan dengan bongkahan mutiara yang mahal harganya. Mutiara itulah tujuan dari para pelaut mengarungi lautan luas. Tarekat bagaikan laut, ditinjau dari sisi luas dan dalamnya yang tak terbatas. Demikian pula halnya dengan ajaran tarekat. Keluasan ilmu tarekat, kedalaman makna ajaran-ajaran tarekat itu tak terbatas. Belum lagi pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami oleh ahli tarik, para pelaku tarekat. Jika tarekat diibaratkan laut penuh dengan tantangan, penuh dengan ombak dan badai, demikian pula halnya. Bertarekat itu penuh dengan rintangan, cobaan, penuh dengan badai, penuh dengan ombak. Oleh karenanya, hal yang seperti ini harus disiapkan bagi mereka-mereka yang ingin mendalami ilmu tarekat. Guru kami, Buya Sofa, menyampaikan bahwasannya tarekat itu hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang pemberani dan bernurani. Karena kita bayangkan
lautan luas yang tidak kelihatan tepinya, yang tidak diketahui ujungnya, yang sewaktu-waktu bisa datang ombak dan badai. Jika kesiapan diri berlayar mengarungi luasnya lautan tarekat tidak disiapkan dengan benar dan baik, ya akan terhempas, akan tenggelam, dan seterusnya. Tidak sampai kepada apa yang menjadi tujuannya mengarungi luasnya lautan, yaitu untuk mendapatkan mutiara yang bernilai tinggi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara hakikat diibaratkan dengan mutiara yang mahal harganya. Kita tahu bahwa bagaimana proses pembentukan mutiara itu. Butuh waktu yang tidak sebentar. Butuh waktu yang panjang. Butuh proses yang tidak mudah. Seperti itulah untuk mendapatkan ilmu hakikat. Untuk mendapatkan kebenaran spiritual. Butuh perjuangan. Butuh keberanian. Terus-menerus harus siap untuk ditempa. Dan seterusnya. Perlu pula latihan-latihan khusus. Tirakat dan riyadhah. Yang itu semua dalam rangka menundukkan nafsunya, dalam rangka menempa nafsunya, mendidik nafsunya, agar kemudian ridho untuk diajak melakukan ketaatan demi ketaatan. Hakikat diibaratkan mutiara yang mahal harganya, yang tentu saja tidak semua orang begitu menyelam ke dasar laut menemukan mutiara. Tidak semua orang mendapatkan itu. Karena ya memang sifat ketersembunyiannya dari mutiara tersebut. Ia berada di dalam kerang. Kerang ini terletak jauh di dasar lautan. Tentu di samping butuh proses yang tidak mudah, butuh waktu yang tidak sebentar, diperlukan proses pencarian yang teliti dan seksama. Untuk menemukan hakikat, untuk menemukan mutiara yang mahal harganya di dalam jiwa setiap orang. Setiap salik, pelaku tarekat, penempuh jalan spiritual, ia harus terus berupaya menyelam ke dalam dirinya, menyelami lubuk hatinya, terus-menerus membersihkan hati dari berbagai najis dan kotoran. Kemudian terus menyelam, menggali potensi yang ada di dalam, jauh di kedalaman jiwanya. Seperti itu. Dan itu tentu tidaklah mudah. Dan itu tentu butuh perjuangan yang ya harus rela. Menempah diri, mendidik diri, agar kemudian benar-benar potensi yang ada di dalam jiwa setiap orang terkuak. Potensi yang jauh di dalam batinnya terungkap keluar. Itulah hakikat yang diibaratkan mutiara. Dari sinilah kemudian diproses untuk berlatih, diperlukan terus-menerus tirakat, riyadhah,
yang dalam bahasa syair tanpa waton, zikir lan suluk jangan tilali. Langgengkan zikir, langgengkan suluk, terus menerus sampai kemudian hingga tiba waktunya bisa menemukan mutiara yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah minal muridin as-sadiqin al-sadiqin as-siddiqin wassalikin al-ashikin al-wasilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.